Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Seprika Sihotang, Rini Suatun Casana, Pini Juniarti, dan Dwi Amelia akan menjelaskan topik hasil kali transformasi. Yang pertama, masuk ke definisi, yaitu andaikan F dan G dua transformasi dengan transformasi F, V dipetakan ke V, dan transformasi G, V dipetakan ke V. Maka komposisi dari F dan G akan ditulis sebagai G bundaran F didefinisikan sebagai G bundaran F P sama dengan GFP untuk setiap P anggota V. Selanjutnya masuk ke teorema. Jika transformasi F V dipetakan ke V dan transformasi G V dipetakan ke V masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G bundaran F V dipetakan ke V adalah juga suatu transformasi. Untuk membuktikan ini, maka yang pertama akan dibuktikan bahwa H sama dengan G bundaran F suatu transformasi. Untuk ini harus dibuktikan dua hal, yaitu H surjektif dan H injektif. Untuk yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa H surjektif. Karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V, dan daerah asal G juga seluruh V, sebab G suatu transformasi. Akan diambil Y anggota V. Apakah ada X sehingga HX sama dengan Y? Maka selanjutnya akan dibuktikan untuk Y sama dengan HX. Karena G transformasi, maka untuk setiap Y anggota V terdapat beberapa Z anggota V sedemikian sehingga Y sama dengan GZ. Karena F suatu transformasi, maka pada Z terdapat beberapa X anggota V sedemikian sehingga Z sama dengan Fx. Maka Y sama dengan GFX atau Y sama dengan G bundaran Fx. Jadi Y sama dengan Hx, sehingga terbuktilah H surjektif. Untuk selanjutnya akan dibuktikan bahwa H injektif. Artinya, jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ untuk setiap P Q anggota V. Ambil P Q anggota V dan P tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas, GFP tidak sama dengan GFQ karena G injektif. Diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP tidak sama dengan GFQ untuk setiap PQ anggota V. Jadi terbuktilah H injektif. Karena H surjektif dan H injektif, maka H suatu transformasi. Jadi H sama dengan G bundaran F suatu transformasi juga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dwi Amelia. Baiklah, saya Dwi Amelia akan menjelaskan tentang contoh soal. Di sini diketahui T dan S adalah isometri. Lalu selidiki T dan S sebuah isometri. Untuk jawabannya yaitu T dan S adalah isometri sehingga T dan S adalah suatu transformasi berdasarkan teorema jika F sebanding dengan V, maka hasilnya V, dan G jika sebanding dengan V, maka hasilnya V. Masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G dikali F berbanding dengan V menghasilkan V. Adalah juga suatu transformasi. Maka TS juga transformasi. ADB adalah TS isometri. Ambil sembarang titik A, B dengan setiap anggota V. Untuk SA sama dengan A aksen.
SB sama dengan B aksen. Karena S isometri sehingga AB sama dengan A aksen dikali B aksen T dikali T A aksen sama dengan A double aksen. Dengan T B aksen sama dengan B double aksen. Karena T suatu isometri sehingga A aksen dikali B aksen sama dengan A double aksen dikali B double aksen. Dengan demikian AB sama dengan A aksen B aksen sama dengan A double aksen B double aksen. Untuk TS A sama dengan T dalam kurung SA dikali TS dalam kurung A sama dengan TSA sama dengan TA aksen sama dengan TB aksen sama dengan A double aksen sama dengan B double aksen. Karena AB sama dengan A double aksen B double aksen sehingga TS sebuah isometri. Jadi TS adalah suatu isometri.